Kisah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum kakak, aku pulang. Waalaikumsalam. Kakak, tadi di sekolah aku diceritakan kisah Rasulullah loh. Oh ya? Wah, bagus dong. Seru nggak ceritanya? Iya kak, seru banget. Kakak ada cerita tentang Rasul juga tidak kak? Sepertinya kakak punya. Mau dengar? Mau. Jadi, pada tahun 650 Masehi, saat Rasulullah melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Rasulullah membentuk negara Islam, Daulah Islamiyah, yang disebut dengan negara Madinah. Hijrah ini dilakukan dengan alasan pertama, untuk menjalankan perintah Allah untuk berhijrah. Ini dimaksudkan untuk menyelamatkan akidah Islam dari kaum kafir Quraisy dan menjaga jiwa kaum muslimin supaya tidak dibunuh oleh orang kafir. Kedua, menyusun strategi demi membangun kekuatan Islam. Ketika Rasulullah di Mekah, kekuatan umat Islam masih minim dikarenakan orang-orang yang memeluk Islam masih sedikit, sehingga tidak mampu untuk membendung kekuatan orang kafir yang mayoritas. Oleh karena itu, di Madinah menjadi tempat yang aman untuk menghimpun kekuatan Islam dengan cara membentuk Daulah Islamiyah. Wah, Rasulullah benar-benar berjuang keras demi Islam ya kak? Iya, benar banget. Bukan hanya itu, dalam menjalankan pemerintahan Islam, Rasulullah merupakan seorang kepala negara dengan berpegangan teguh pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Tidak menutup kemungkinan ijtihad para sahabat juga digunakan dalam menetapkan suatu persoalan hukum, tapi meminta pertimbangan kepada Rasulullah. Pertimbangan inilah yang kemudian dinamakan dengan ketetapan Nabi. Rasulullah merupakan pemimpin sentral dalam segala aspek, baik dalam bidang agama, bidang politik, dan bidang tata negara loh. Dalam bidang agama, posisi beliau adalah sebagai nabi dan rasul yang tidak dapat tergantikan oleh siapapun saja karena status kenabiannya sebagai nabi terakhir. Sedangkan kepemimpinannya sebagai khalifah atau pemimpin negara dan politik seketika bisa tergantikan posisinya oleh pengganti berikutnya, yaitu Khulafaur Rasyidin. Dalam memimpin negara, beliau termasuk orang yang sangat arif dan bijaksana karena mengedepankan musyawarah atau syura untuk mendapatkan kesepakatan baik sesama umat Islam maupun dengan orang-orang kafir, bahkan dengan orang-orang Yahudi yang terdapat di wilayah negara Madinah. Beliau memberikan jaminan keamanan kepada kaum non-muslim selama mereka tidak mengganggu wilayah kekuasaan Islam di bawah pimpinan Rasulullah. Jadi Rasul sangat tegas dan bijaksana ya kak? Iya dek, Nabi Muhammad juga termasuk seorang diplomat yang sangat handal dan penuh dengan pertimbangan. Diakui baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sangat disegani oleh kawan maupun lawan. Dengan kelembutan akhlaknya, mampu menghipnotis hati siapapun sehingga dapat terinspirasi untuk memeluk Islam secara hafah. 7 kepiawaian dalam berdiplomasi mampu menaklukkan lawan yang menurut pemikiran akal tidak mampu ditaklukkan. Wujud diplomasi yang pernah dilakukan beliau sebagai pemimpin di negara Madinah
yaitu melakukan perjanjian Hudaybiyah bersama dengan orang Yahudi. Perjanjian ini dilihat secara kasat mata menguntungkan orang-orang kafir. Akan tetapi, dalam jangka panjang ternyata sangat menguntungkan kepentingan dakwah orang-orang Islam, sehingga pengikut Islam semakin lama kian bertambah. Ini semua karena kepiawaiannya dalam berdiplomasi. Lalu di zaman sekarang apa yang harus kita lakukan, Kak? Kan Rasulullah sudah tidak ada. Pertanyaan yang bagus, Dek. Di saat Rasul tidak bersama dengan kita, namun ceritanya masih menjadi sejarah sampai hari ini, artinya Rasul mewariskan ilmu pengetahuan untuk kita yang tidak dapat kita bandingkan dengan apapun. Dan yang harus kita lakukan adalah meneladani sikapnya dan meneruskan perjuangannya untuk menjadi pemimpin, karena Allah pernah berfirman di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya bahwa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Dan akan sangat bahagia bila suatu kaum memiliki pemimpin yang mencontoh sifat Rasul yang arif dan juga bijaksana.